Subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah, solat adalah penggembleng rohani dan jasmani. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi, solat atau sembahyang adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin yang mempunyai ciri-ciri dan cara-cara yang khas, sehingga penentu akan wajibnya solat ini Allah mengisrakan dan memi'rajkan hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj diperingati di mana-mana di negeri kita dengan berbagai corak ragam, bahkan di luar negeri pun diadakan peringatan dengan penuh hikmat dan kebesaran. Kini yang terpenting bagi kita adalah pengamalan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena kewajiban ini timbul Isra Mi'raj. Kewajiban ini tiada lain solat 5 waktu. Suatu kewajiban yang tiap-tiap hari harus kita lakukan, harus kita laksanakan selagi kita menambahkan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin merupakan kewajiban yang mempunyai waktu tertentu. Tegasnya, seseorang yang menambahkan dirinya beriman tetapi tiada menunaikan salat, maka imannya nonsen, omong kosong. Ia tidak layak dinamakan seorang mukmin, tidak berhak untuk menambahkan dirinya bagi hamba Allah yang bertakwa. Tapi ia adalah seorang yang munafik atau orang kafir yang menyelubungi kekufuran dengan kata-kata iman. Man taraka salatan muta'ammidan faqad bari'ah min dimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrajatul Ahmad wa Baihaqi. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah jatuh dari lingkungan ikatan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man taraka salatan muta'ammidan kataballahu ala babin nari fi may yadkhuluha. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka seolah-olah ia menulis di atas pintu neraka bagi seorang yang akan memasukinya. Man taraka salata faka'annama wa tara ahlahu wa ma lahu. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka seolah-olah ia memperkosa keluarga dan hartanya. Hadis-hadis Nabi di atas dengan tandas membedakan antara orang yang beriman kepada Allah yang sesungguhnya, yakni orang-orang yang menjalankan salat. Siapa yang munafik dan kafir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan konsekuen menyatakan hal itu karena salat adalah suatu perintah ilahi yang mempunyai hikmah dan didikan yang luhur. Salat bukan hanya sekedar merupakan pembacaan doa dari ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi salat mendidik, menuntun bagi orang yang beriman menjaga waktunya, merendahkan diri, berbudi pekerti luhur, takwa, serta menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Larangan-larangan yang kami maksud adalah seumpama kemaksiatan, kemungkaran, perzinahan, penipuan, pemerkosaan atas diri atau hak-hak azazi orang lain. Inilah sekelumit interpretasi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah pencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Di dalam beberapa hadis lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Rawahul Bukhari wal Muslim. Takkan berzina seorang yang sedang melakukannya sedangkan ia mukmin. Takkan mencuri seorang pencuri
apabila ia mukmin, takkan minum arak atau minuman keras, mabuk-mabukan seorang itu apabila ia mukmin. Tegasnya, selama iman atau hikmah solat itu tertanam di dalam jiwa seseorang, maka ia tak akan berzina, tak akan mencuri, tak akan merampok, menodong, korupsi dan lain sebagainya, dan tak akan pula minum tuak. Kewajiban solat adalah merupakan pendidik ulung yang secara harmonis atau rasio akan menentukan kemana umat Islam menuju, ke surga atau ke neraka. Solat merupakan daya penahan atau benteng dari perbuatan-perbuatan amoral, serta sebagai pembina jiwa sosial, susila, takwa, belas kasih yang mengkonsultasikan hamba Allah satu sama lain. Jadi solat bukanlah merupakan rukuk, sujud, berdiri, duduk, langkah, tetapi lebih dari situ. Karena itu seyogyanya seseorang yang beriman benar memperhatikan, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, kami takut jiwa dan hati nurani orang yang meninggalkan itu akan beku dan gelap gulita karena jauh dari cahaya iman, dan akhirnya menyebabkan dirinya terjerumus dan ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 42-43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam api neraka? Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk daripada orang-orang yang sholat. Justru itu kami merasa berkewajiban untuk memperingatkan saudara-saudara kami dimanapun berada. Mari kita perhatikan benar-benar sholat. Apakah kita telah sholat dengan sempurna? Apakah keluarga kita, anak-anak kita benar-benar sholat? Marilah kita camkan persoalan ini agar kita dilimpahi taufik dan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sekalian mendapat kebahagiaan baik di alam dunia maupun di alam akhirat, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dan pada saatnya kita semua diwafatkan dalam husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi